Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai uji Wilcoxon. Uji ini dilakukan untuk uji dua rata-rata di mana sampelnya berpasangan atau dependen dan datanya tidak berdistribusi normal. Langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, mencari nilai T itu dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tentukan selisih nilai pasangannya. Untuk selisih bernilai 0, data dieliminasi. Selisih di ranking tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Menjumlahkan ranking bertanda positif, menjumlahkan ranking bertanda negatif. T hitung didapat dari jumlah ranking yang bertanda positif atau negatif yang menghasilkan jumlah paling sedikit. Yang ketiga, mencari nilai T tabel. Yang keempat, bandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, kita langsung diaplikasikan ke soal. Misalnya di sini ada soal 11 petani pria mendapat penyuluhan mengenai cara menanam jagung. Selanjutnya diselidiki apakah terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah penyuluhan terhadap hasil produksi jagung dalam ton dalam kurun waktu tertentu dengan tingkat signifikan 1%. Dan diasumsikan ini datanya tidak normal. Nah, di sini ada datanya, data sebelum petani diberikan penyuluhan adalah ini ya. Dan setelah diberikan penyuluhan, ini datanya. Langkah pertama, kita menentukan dulu hipotesis, di mana H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhan terhadap hasil produksi jagung. Lalu HA-nya terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah penyuluhan terhadap hasil produksi jagung. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk T hitung. Nah, tadi kan datanya itu seperti ini ya. Jadi sebelumnya ini datanya dan setelahnya ini. Lalu kita selisihkan. Kita selisihkan setelah terhadap sebelum. Jadi 10 dikurangi 7. Hasilnya 3. Lalu 10 dikurangi 10. 0 ya. 11 dikurangi 10. 1. 15 kurangi 11, 4, dan seterusnya ya, hingga didapat seperti ini. Nah, gitu. Nah, setelah kita selisihkan yang setelah terhadap sebelum, lalu kita ranking. Kita ranking ya. Cara untuk lebih detailnya seperti ini, cara meranking. Nah, ini data yang tadi. Nah, untuk meranking, ini kita lihat dari selisihnya, dari selisih ini ya. Jadi untuk meranking kita lihat dari selisih yang ini. Nah, untuk meranking kita lihat selisihnya ini. Lalu kita urutkan ya, kita urutkan. Dengan catatan, yang negatifnya kita buat positif, yang ini negatifnya ada 3 ya, kita buat positif, lalu ini kita urutkan, dan yang nolnya kita buang, kita eliminasi. Jadi dari 11 data ini datanya ada 11, karena dibuang 2 menjadi 9. Nah, dari yang 9 data ini kita urutkan seperti ini. Jadi satunya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini dari sini nih, 1, 2, 3, 4. Yang negatifnya dijadikan positif. Lalu 3, ada 2, 4, juga ada 2, dan juga 7. Ini kita kasih nomor.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kita buat rankingnya. Untuk yang 1, karena satunya ada 4, dari nomor 1 sampai dengan 4 ya. Maka untuk merankingnya itu tinggal jumlahkan yang 1 dengan 4 lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Betul ya? Ini juga sama. 3-nya ada di nomor 5 sama 6. Ada 2 ya. Maka untuk merankingnya tinggal 5 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya 5,5. Ini juga sama untuk yang 4. Untuk data 4 ini ada 2. Ada di nomor 7 sama 8. Maka untuk mendapatkan rankingnya 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Gitu ya. Jadi data 4 ranking 7,5. Terakhir 7, karena ini 7-nya ada 1 di nomor 9, berarti rankingnya 9. Nah, itu cara meranking. Selanjutnya ini kita masukkan di sini ya. Jadi untuk yang 3 ini kan ranking berapa? Ranking ini ya, 5,5. Maka kita tulis di sana 5,5. Untuk yang 0 kita eliminasi, tidak ada. Yang nomor 1 2,5 ini ya. Negatif 4 7,5. Negatif 1 2,5 dan seterusnya. Ya, kita kembali lagi ke yang awal tadi. Kita hitung. Untuk T hitung yang positifnya kita jumlahkan, itu 5,5 ditambah 2,5 ditambah 7,5 ditambah 9 tambah 2,5 ditambah 7,5 sama dengan 34,5. Jadi ini yang positifnya jumlah-jumlahkan. Nah, yang ini ya. Ini sama ini gitu. Dan juga yang negatifnya juga kita jumlahkan. Yang negatifnya cuma ada 3 ya. Yang 2,5 ditambah dengan 2,5 ditambah dengan 5,5. Hasilnya 10,5. Maka didapat untuk T hitungnya yaitu 10,5 karena ini yang paling kecil. Jadi kita ambil yang paling kecil untuk T hitungnya. Selanjutnya kita cari untuk yang langkah ketiga, kita cari T tabel dengan N-nya sama dengan 9 dan alfanya sama dengan 0,01. Ini alfa didapat dari keterangan di soal tadi ya. Dimana tadi dijelaskan bahwa tingkat signifikannya adalah 1% atau 0,01. Maka didapat nanti T tabelnya adalah 1. Nah, untuk nyari T tabel, kita ini kita lihat di tabel ini namanya. Nah, selanjutnya kita cari di tabel Wilcoxon, di mana tadi N-nya itu adalah 9. Ini ya. Kita lihat di sini untuk N-nya 9. Karena ini adalah untuk dua pihak, uji dua pihak. Dan alfanya 0,01. Maka pilih yang kolom ini, kolom yang alfa 0,01 di two-tile test. Dan N-nya 9. Maka didapat T tabelnya adalah ini 1 ya. Gitu. Maka didapat T tabelnya 1. Gitu, ini. Nah, terakhir kita buat kesimpulan. Di sini kan T hitungnya adalah 10,5. Maka lebih besar daripada T tabel. Jadi T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Karena T tabelnya 1. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka H0 diterima. Kecuali kalau T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel, maka yang diterima adalah HA-nya. Gitu. Nah, untuk kasus soal ini,
maka T hitung lebih besar daripada T tabel, jadi yang diterima adalah H0. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhan terhadap hasil produksi jagung. Oke, sekian saja untuk pembahasan mengenai uji Wilcoxon. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.